Jadi kadang-kadang pada saat mereka mengusulkan untuk dinilai dalam ADWI, ya, apa namanya, semacam lomba desa wisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata, itu baru nanti kita akan turun kurasi bersama dengan kementerian. Tetapi itu menjadi kewenangan. Nah, ini yang sementara menjadi pergumulan kita. Banyak hal yang belum disiapkan oleh kabupaten kota. Sesuai amanat Undang-Undang 10 2009 tentang kepariwisataan yang dirubah dengan Undang-Undang Cipta Karya, ada pasal-pasal tertentu, maka kewenangan pemerintah kabupaten, kewenangan bupati adalah menetapkan destinasi kabupaten. Ini hampir semua destinasi belum ditetapkan dengan SK bupati. Kenapa itu penting? Ini menjadi aspek legalitas, supaya ini menjadi dasar banyak hal. Pertama, supaya kewajibannya dia tahu bahwa ini milik dia. Pemerintah kabupaten mereka tahu bahwa ini milik mereka, dan sekaligus mereka punya tanggung jawab untuk menyiapkan amenitas yang tadi kurang. Dan yang kedua, ini sebenarnya bagian dari hak. Pada saat mereka menetapkan destinasi kabupaten, maka mereka bisa menetapkan itu sebagai objek retribusi pendapatan buat kabupaten. Orang mau masuk ke destinasi, misalnya masuk ke Lelogama, ya sudah ada SK, maka ini siap masuk kawasan ini, ada retribusi yang harus dibayar. Kewajibannya mereka siapkan amenitas, berbagai hal yang dibutuhkan oleh wisatawan, dan haknya mereka adalah membuat. Nah, ini menjadi persoalan. Hampir semua destinasi itu belum ditetapkan. Nah, itu jadi persoalan. Terus yang berikut, pada saat kita belum mampu untuk mengkredit daya tarik juga, ini juga satu persoalan. Nah, ke depan kita akan mencoba bersama-sama pemerintah provinsi, kita akan membina kabupaten kota semua. Membina kabupaten kota, bagaimana kita sama-sama, kami sedang siapkan dia punya alat semacam kertas kerjanya, kita turun bersama-sama dan kita menggandeng perguruan tinggi. Kami sedang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Kupang, ada beberapa universitas yang siap. Nanti kita turun sama-sama, kita identifikasi daya tariknya apa, itu yang akan kita kerjasamakan dengan kabupaten, bagaimana kita kembangkan. Jadi sifatnya provinsi ini lebih kepada aspek pembinaan. Nah, kita tidak bisa langsung turun karena itu bagian dari kewenangan pemerintah kabupaten kota. Ya, tentunya kolaborasi. Ya, kita akan kolaborasi, ya. Baik dari pihak perguruan tinggi maupun lembaga Pentahelix, ya. Ini juga termasuk kita kesiapkan. Ini kan betul, iya. mengangkat porter pariwisata NTT tingkat internasional. Lalu juga Pak Kadis, tentunya bahwa NTT dari sisi nama tadi kan kita sudah tahu bahwa kita punya nama khusus untuk pariwisata. Lalu produk-produk unggul yang tadi juga sekarang ini kan ada kerja keras dari gubernur kita bahwa diwajibkan untuk setiap desa punya produk. One village, one product. Ya. Village, one product. Dan ini tentunya kita sebagai dinas teknis ini bagaimana kerjasama dengan OPD lain, OPD teknis macam ke dinas pariwisata, kabupaten kota, lalu dinas perindustrian, perdagangan, lalu juga tentunya operasi, lalu juga pendidikan dalam kaitan dengan penamaan, lalu juga Kementerian Hukum untuk bagaimana legalitas. Ketika ada itu produknya ini tidak boleh dicaplok oleh pihak lain bahwa ini juga milik kami. Harus diberikan semacam ruang diakui di publik. Benar. Hak paten atau hak cipta, kekayaan intelektual itu. Ini selama ini konsep yang dibangun seperti apa Pak? Iya, ini menarik, pas benar-benar pertanyaannya. Jadi gini, tahun ini kita menyelenggarakan, Dinas Pariwisata Provinsi NTT menyelenggarakan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif pada 9 kabupaten. Kita sudah mulai. Kita sudah mulai dari Kabupaten Kupang pertama. Kabupaten Kupang kemarin kita menyasar destinasi. Karena ini Dinas Pariwisata, jadi kita harus bermain di area destinasi. Di Amphoang kemarin dia punya hasil kopi yang 1 tahun itu 21 ton. Dia keluar dalam bentuk apa? Karung. Belum pernah ada kopi Amphoang. Belum pernah ada sambal Amphoang. Padahal sambal cabenya itu keluar dalam bentuk sekian banyak. Nah, identifikasi ini yang kita rubah.
kopi kita produksi menjadi kopi-kopi bahan jadi dalam kemasan yang siap digunakan. Cabai itu kita bikin dalam produksi. Dan pelatihan kita langsung buat. Kolaborasinya seperti ini. Pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten yang bertanggung jawab untuk menjaring UMKM. Kita pelatihan di Lelogama kemarin 40 orang. Jadi itu kolaborasi besar. Pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Dinas Pariwisata, dan kita karena di sana adalah kantong gereja Protestan, maka Klasis Amfoang kita rangkul bersama-sama. Silakan kabupaten ini usul. Kami tidak akan turun untuk jaring orang. Kalian mengusulkan 40 orang untuk kita jadikan 4 UMKM. Setelah itu UMKM-nya kita daftar badan hukumnya. Dia sebagai UMKM yang punya badan hukum. Jadi kan ada di Kementerian Hukum dan HAM itu ada. Kita fasilitasi. Setelah itu kita identifikasi, oh di situ ada kopi. Oke, kita bikin 2 macam produk kopi. Setelah itu 2 macam produk sambal, 4. Jadi 4. Setiap UMKM 1 produk dan 1 merek. Nah, setelah itu kita berikan pelatihan. Dari pelatihan itu bukan sekedar pelatihan. Kita kasih bantuan peralatan. Jadi ini bukan sekedar pelatihan yang habis pelatihan foto-foto bubar selesai urusan. Tidak, kita tidak akan begitu. Kita langsung jadi misalnya mereka untuk roasting kopi ya, itu sampai kompor, sampai segala macam peralatan, penggilingan dan semua kita kasih. Kita berikan sampai kemasan 250 miligram, kemasan 100 gram. Kita sampai memfasilitasi label. Bagaimana mencetaknya, alat untuk pengemasan itu, bagaimana semua sudah. Merek juga kita tentukan. Nanti merek ini yang akan kita usulkan menjadi hak paten, HKI. Setelah, jadi misalnya di kopi kemarin itu ada 2. Dia kasih merek Kofimeto dan Umekoi. Kofimeto dan kopi. Oh ya, kopi. Ya. Terus ada sambal itu ada 2 juga, ada 4. Jadi ada 4 produk. Itu semua produk itu kita sertifikasi. Jadi benar-benar kita sangat detail. Setelah itu produk-produk itu kita carikan bapak angkat, itu UMKM. Jadi langsung ada bapak asuhnya. Ya, saya punya keinginan ke depan kita punya off-taker. Jadi masyarakat dia tahu saja, kan kalau seumpama barangnya masih tunggu kapan laku, dia kembali bertani, dia melupakan itu produksi. Kita berharap ada off-taker. Ini sebentar cari. Nah, terus promosi-promosinya ini kita lakukan melalui apa? Melalui event-event. Jadi kemarin event antik festival semua ada Kofimeto di dalam. Nah, sehingga masyarakat sudah tahu nih ada produk-produk kopi. Nah, ke depan seperti itu. Sehingga kalau kita merasa ini kuat, bahkan kita sedang mempersiapkan, kita connect dengan dinas koperasi. Ke depan koperasi merah putih di tiap desa, kalau di Lelogama sudah ada, di Fatumona sudah ada, maka koperasi ini akan menjadi koperasi produksi. Masyarakat dia cukup memproduksi, dia kasih ke koperasi beli off-taker, nanti koperasi yang produk. Saya yakin kalau ini kita berjalan secara baik, maka ini Tuhan tolong tidak akan gagal. Nah, sudah banyak, sudah benar. Iya, kita benar-benar ya. Petani mereka siap untuk bekerja, menghasilkan kopi, untuk penjualannya pihak lain lagi koperasi. Ya, dan satu saya tambahkan lagi. Hasil produk ini kita sudah usulkan ke Dinas PMD Provinsi untuk dia punya izin edar. Izin edar. Nah, itu minimalkan izin edar Dinas Kesehatan ya sudah. Saya nanti baru halalnya kita urus. Nah, ini kalau semua kita yakin secara baik. Nah, tahun ini kita sudah mulai sini. Nanti ada di Keva. Di Keva saya akan sasar ke Tuamese. Tuamese kan tempat yang indah. Dia belum ada produk. Terus di ND, di Moni, Wologai, Datu Soko Barat ada 4 desa yang nanti kita akan menyasar desa wisata. Supaya begini, tadi saya bilang, tujuan kami adalah menjadikan destinasi ini pasar bagi wisatawan. Setelah itu ada di Rote, ada di Sabu, ada di Manggarai, di Alor ada 9 sebenarnya ya, ada 9 ya sementara. Menarik.
artinya bahwa Pak Kadis mereka memang beban tugasnya itu mendetail. Iya, benar-benar. Pada Ya. sasarannya. Iya. Ini artinya yang mendukung Pak Gubernur kita untuk mengangkat kota NTT. Ya, benar. Unggul ini kita mengangkat jati diri kita. Benar. Ya. Tentunya juga tugas besar dan tugas berat. Ya. Ya, berat karena apa? Tentunya juga tidak ringan. Kita harus mulai dan berat tantangannya seperti apa. Benar. Lalu juga untuk masyarakat yang pertama, mengembangkan pariwisata ini tidak bisa hanya dimulai oleh pemerintah. Dia terlalu kompleks, kita harus berkolaborasi. Pemerintah menyiapkan sebagai regulator, kita konsisten sebagai regulator, sebagai fasilitator, dan menyiapkan infrastruktur dasar. Supaya akses ke destinasi itu bisa dibangun, sedangkan swasta, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, media, itu semua punya peran yang sama. Dari kolaborasi Pentahelix ini, mari kita sama-sama untuk memperkuat fondasi pengembangan pariwisata. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang harus diperkuat oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur ini adalah bagaimana kita punya awareness, hospitality. Ini membuat wisatawan ini akan betah di tempat di Nusa Tenggara Timur apabila kita punya keramah tamahan yang kuat, dan mari sama-sama jaga lingkungan kita. Ya. Terus yang berikut, mari kita sama-sama kita coba mengalihkan selama ini fokus kita pada pertanian, usaha pertanian. Kita sudah berpikir bahwa kunjungan wisatawan ini ke tempat kita, ke desa wisata kita, itu adalah bagian daripada peluang kita untuk meningkatkan pendapatan. Mari kita sama-sama lihat. Ke depan kita akan coba banyak hal. Nanti ada satu program yang saya akan ambil setiap kabupaten satu orang dari desa wisata. Kita tidak mau kasih teori banyak-banyak. Kumpul mereka, kirim ke Bali, kasih tidur 6 hari di desa wisata di Bali. Yang sudah maju, nanti dia belajar di sana. Dia kembali datang, mindsetnya dia sudah baru. Dia sudah tahu apa yang akan dia bangun desa wisata. Nanti dari satu desa tiap kabupaten ini, mereka akan jadi pilot project pengembangan desa wisata. Saya berpikir ini akan sangat baik. Terus yang berikut dari aspek promosi juga, kita akan bikin festival budaya, festival produk lokal, supaya ini akan menjadi pasar bagi produk-produk ekonomi kreatif seluruh UMKM yang ada. Saya berpikir kalau kita rancang ini secara baik, maka dia akan sangat kuat dan pasti pariwisata akan sekarang kita doakan supaya begini, transport ke NTT ini lebih mudah. Ini kita sudah siap, NTT ini tempat ini sudah banyak nih. Begitu tiketnya murah, orang dari Bali dia datang sudah. Kalau tidak ada sampai Bali, dia pikir daripada dia datang NTT dengan biaya yang mahal, dia terbang ke Malaysia, ke Bangkok lebih murah. Nah, kita berharap ke depan juga pemerintah pusat bisa memperhatikan kita untuk menurunkan harga tiket. Dan yang kedua, pelabuhan udara Bandara El Tarim kembali internasional. Kenapa? Dia menghadap dua negara, Australia dan Timor Leste, bersebelahan. Kalau pintu ini, kalau kita wisatawan masih lewat Bali, maka tentu ini belum terlalu efektif. Tapi kalau kita bisa langsung penerbangan langsung masuk ke El Tari dan ke Labuan Bajo akan sangat baik. Mungkin itu. Pemirsa masyarakat NTT dimanapun bisa kita. Mari kita bangun pariwisata. Ya.